Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Jeffrey Tahjud, NIM 2522036. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari sistem basis data, yaitu tugas akhir, ujian akhir semester, yang dimana di sini saya ingin menjelaskan materi-materi dari pelajaran sistem basis data tersebut. Yang pertama itu adalah struktur query language, yang dimana sebuah bahasa yang diperlukan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Jadi bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen, yang dimana manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini melakukan manajemen data tersebut. Jadi sejarah SQL, Structural Query Language, dari sini dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama EF Code yang membahas tentang ide pembuatan basis data. Pada bulan Juli 1970. Itu singkat saja saya menjelaskan sejarahnya. Oke, di sini ada pemakaian dasar. Jadi pemakaian dasar ini adalah bahasa query yang standar digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar. Ini bahasa yang sederhana ya. Bahasa sederhana yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, seperti membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Jadi meskipun sifat non producial, lebih mudah bekerja dengan SQL ini daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman lainnya, ya seperti PHP, PERL, Java, dan yang lainnya. Banyak bahasa pemrograman. Jadi yang mudah tuh ya bahasa SQL nih. Jadi di sini kan bahasa standarnya ya. Dan namun kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL ini. Jadi perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari sebuah tabel. Tabel adalah sebuah perintah atau statement select. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Nah, secara umum SQL ini terdiri dari dua bahasa. Ada dua bahasa, yaitu data division language dan data manipulation language. Nah, mengimplementasi data DDL dan DML memberi untuk tiap sistem manajemen basis data. Namun secara umum implementasi setiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI. Nah, jadi itu saja dari pembahasan pertama. Jadi kita masuk langsung pembahasan kedua. Jadi kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu perancangan basis data, yang dimana perancangan basis data ini didesain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diinginkan disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbaharui lagi
dengan cara yang paling efisien. Nah, jadi masalah desain basis data berkaitan dengan permasalahan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai, yang dimana ada beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses selama proses itu. Ada beberapa diantaranya adalah seperti beberapa banyak tabel yang harus dimiliki. Jadi yang kedua ada bagaimana mereka harus saling terkait. Jadi kita itu masalahnya. Dan selanjutnya ada beberapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Nah, ada selanjutnya ada kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Yang terakhir permasalahannya ada yang harus kita pertimbangkan, yaitu kendala apa yang harus dimiliki. Nah, lanjut sebelumnya akan diputuskan lanjut terus ada permasalahan penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Jadi yang pertama itu redundasi. Redundasi ini tujuan dari sistem, yang dimana sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali saja. Satu kali berarti nggak bisa dua kali gitu. Jadi menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruangan penyimpanan. Ya sepertinya ya kita misal banyak file-file yang kita simpan itu, jadi kadang file ini nggak penting, jadi kita kayak banyak yang terpakai atau banyak kali yang boros kita pakai penyimpanan ini, dan peningkatan ukuran total dari yang disimpan gitu. Jadi pembaharuan ke database dengan redundansi yang dimiliki berpotensi, yang dimana berpotensi menjadi tidak konsisten gitu. Jadi pada tabel nama-nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali di dalam basis data. Hal itu disebutkan redundansi data dalam basis data. Yang kedua itu ada anomali pembaharuan. Nah, jadi anomali pembaharuan ini ada beberapa salinan dari fakta yang dapat menyebabkan anomali pembaharuan atau inkonsistensi saat pembaharuan dilakukan. Nah, dilakukan dalam hanya beberapa salinan ganda yang diperbaharui. Nah, perubahan pada jurusan harus dibuat konsisten gitu dalam semua record yang dikaitkan dengan mahasiswa, seperti namanya Nanda nih kan. Jika salah satu dari 3 record tidak berubah, nah maka akan ada tuh ketidak konsistenan dia, yang enggak ada konsistennya dalam data tersebut. Nah, di situ. Jadi ada yang ketiga itu anomali penyisipan. Nah, jadi yang penyisipan ini jika tabel adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang dia ajarkan gitu. Jadi fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat memasuki dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah tersebut. Nah gitu. Nah yang terakhir itu ada anomali penghapusan. Nah gitu. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Nah, jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Nah, gitu. Di sini ada proses perancangan basis data, yang dimana proses perancangan basis data ini dapat ada beberapa bagian. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu langkahnya analisis kebutuhan. Nah,
Langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data. Aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya gitu. Dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Jadi dengan kata lain itu harus dicari tahu apa sih yang diinginkan pengguna dari basis data gitu. Dan biasanya merupakan proses informal yang dimana yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna. Jadi studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan gitu. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data gitu. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini gitu. Dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses tersebut. Jadi ada perancangan basis data konseptual gitu. Informasi yang dikumpul dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Jadi langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Model IR ini salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik gitu. Semantik itu yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya itu adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan memikirkan data. Jadi memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain ini gitu. Bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukungkan oleh database komersial system gitu. Jadi ada yang terakhir itu desain basis data logis. Nah, harus dipilih DBMS ini untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Ini yang dipilih ya. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional dan oleh karena itu, tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Jadi itu dari perancangan basis data. Itu kita masuk selanjutnya ke normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah sebuah proses yang dimana proses ini dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali database relasional. Jadi proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal gitu. Jadi istilah penting dalam teknik normalisasi itu ada manfaat normalisasi. Nah, ini ada manfaat normalisasi itu ada
Ada 9. Yang pertama itu menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Nah, pencarian, pengurutan, dan pembuatan indeks. Hasilkan tabel yang lebih kecil dengan barisan yang lebih kecil. Pencarian, yang kedua itu pencarian, pengurutan, dan pembuatan indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit gitu. Dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Nah, yang ketiga ada menghasilkan lebih banyak tabel nih menghasilkan lebih banyak dengan memecahkan tabel asli. Dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karena ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Nah, itu. Jadi ada 4, ada pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang selanjutnya ada semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Jadi ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Jadi yang ketujuh ada sejumlah kecil nilai 0 dan redundansi. Jadi membuat basis data ini lebih kompak. Selanjutnya ada anomali modifikasi data berkurang. Nah, jadi yang terakhir ada secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Jadi selanjutnya ada ketergantungan dalam normalisasi. Jadi merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis data. Dependensi lebih sering disebut functional dependency atau keberuntungan fungsional yang digunakan untuk mengembangkan hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat membentukkan nilai dari atribut yang lain gitu. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM ini secara fungsional menentukan nama mahasiswa, yang dimana karena untuk setiap NIM yang sama maka nilai mahasiswa yang sama itu dependensi dapat dibagi ke 3 jenis. Ada 3 jenis yaitu full dependency atau keberuntungan penuh, ketergantungan penuh. Ini menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi yang dimana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A, gitu. Jadi untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga untuk setiap nilai kode barang. Ini contoh kode barang gitu. Jadi setiap kode barang ini yang terdapat pada non-faktur, yang dimana terdapat pada non-faktur yang sama, maka nilai kuantitasnya juga sama gitu. Jadi yang kedua ada partial dependency, ketergantungan sebagian. Nah, ketergantungan parsial untuk sebagai memiliki 2 atribut dari A untuk
menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus dua atribut. Artinya jika salah satu atribut A menentukan B dapat dihilangkan. Namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan gitu. Seperti contohnya kode nama barang. Jadi kode pelanggan dan nama pelanggan hanya bergantung pada filet kode barang, bukan pada non-faktur. Nah, yang terakhir ada yang ketiga itu ada transitive dependency, yaitu ketergantungan transitif. Transitive dependency ini biasanya terjadi pada tabel hasil relasi gitu. Jadi atau kondisi yang dimana terdapat 3 atribut seperti ABC, kondisinya adalah A tergantung pada B dan B tergantung pada C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B gitu. Terus ada di sini tahapan normalisasi. Jadi yang pertama itu tidak normal atau anormalized. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya nih pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri kan dari NIM, nama mahasiswa sama alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, dan nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi tabel mentah yaitu tabel mentah pada suatu analisis dikenalkan tabel yang ada di soal mempunyai suatu keanehan gitu. Perhatikan pada kolom basis data pemrograman PIK dan IMK. Setiap nama kolom yang sudah disebutkan memiliki kode tersendiri yang bisa dimiliki kode tersendiri. Nah, yang bisa merepresentasikan nama dari mata kuliah. Dengan begitu bisa dikumpulkan kode mata kuliah menjadi suatu kolom baru yang diberi nama kode matkul. Matkul ini singkatan dari mata kuliah. Jadi kemudian nama dari mata kuliah juga bisa dibuat menjadi suatu kolom baru yang diberikan nama matkul, sehingga bentuk tabel seperti yang terlihat pada tabel tersebut. Nah, yang ketiga ada normal 1 NF. Namun pada tahap ini bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Nah, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel normal 1 NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Nah, jadi yang ketiga ada normal 2 atau 2 NF. Jadi pada tahap ini bagi berdasarkan jenis dan mengembangkan primary key pada masing-masing tabel. Nah, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF. Dan setiap kolom di dalamnya tabel itu difungsional dependency kepada semua key atau kunci full dependency. Bukan hanya kepada salah satu key atau kunci. Partial dependency berarti harus ditentukan lebih dahulu kunci atau key yang ada di dalam tabel. Nah, dari tabel di atas bisa ditentukan bahwa ada dua candidated key, yang dimana candidated key ini
yang tersedia dalam tabel tersebut, yaitu NIM, kode matkul, dan NIM, kode matkul. Setelah dipilih dari kedua candidate key, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah NIM atau NIM plus kode matkul. Setelah itu tentukan fungsional dependensi yang ada di dalam tabel gitu. Oke, lanjut ada normal 3 atau 3NF. Pada tahap normal 3 ini bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Sebagai tabel biasanya dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key atau kunci harus fungsional dependensi dengan primary key. Dengan primary key-nya ini. Jadi bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel pada kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi di dalamnya tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya, yaitu bergantung kepada nama dosen dan status dosen. Jadi ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu fungsional dependensi kepada ID dosen yang diketahui bahwa untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom fungsional bukan kepada key ke dalam tabel yang baru sehingga bentuk tabel menjadi seperti tabel tersebut. Oke, baik. Di sini saya mengambil kesimpulan dari materi-materi tadi. Yang pertama adalah struktur query language atau SQL. Nah, di sini adalah bahwa SQL adalah sebuah bahasa yang dimana sebuah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. Jadi SQL ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah dan menghapus data dalam basis data serta melakukan pencarian yang pengambilan data yang diperlukan. Jadi proses perancangan basis data melibatkan ada langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu memahami persyaratan bisnis dan mengidentifikasi data yang perlu disimpan dalam basis data. Perancangan konseptual. Jadi di sini perancangan konseptual ini membuat model konseptual yang menggambarkan entitas dan hubungan antara entitas dalam basis data. Nah, perancangan logis. Jadi di sini menerjemahkan model konseptual ke dalam model logis yang menggunakan struktur dan notasi yang dapat dipahami oleh sistem basis data yang akan digunakan. Perancangan fisik yang dimana menentukan detail implementasi teknis database basis data, termasuk tipe data, indeks, dan skema penyimpanan. Normalisasi adalah sebuah proses perancangan basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundansi data dan meminimalkan masalah ketergantungan fungsional antara entitas. Manfaat normalisasi antara lain yaitu merugikan redundansi data. Normalisasi mengidentifikasi dan menghapus redundansi data yang tidak perlu, menghindari duplikasi yang tidak perlu dalam basis data. Itu selanjutnya ada meningkatkan integritas data. Dengan meminimalkan ketergantungan fungsional, normalisasi memastikan bahwa setiap entitas hanya memiliki informasi yang diperlukan dan mencegah adanya anomali data yang dapat merusak integritas data basis data.
Selanjutnya itu meningkatkan fleksibilitas. Basis data adalah yang telah dinormalisasi, memungkinkan perubahan dan penyesuaian lebih mudah dalam struktur dan kebutuhan data. Tahap normalisasi umum yaitu normalisasi tingkat pertama tadi, yaitu menghapus atribut yang berulang dan memastikan bahwa setiap atribut memiliki nilai atomik. Selanjutnya ada normalisasi tingkat kedua, yaitu 2NF, memastikan bahwa setiap atribut non kunci atau non key bergantung sepenuhnya pada kunci utama dan tidak bergantung ketergantungan parsial. Yaitu ada normalisasi tingkat ketiga atau 3NF, menghilangkan ketergantungan transitif antara atribut non kunci. Ada pula tahapan normalisasi selanjutnya atau seperti BCNF, Bayes Code Normal Form, yaitu ada juga 4NF atau normalisasi tingkat keempat, yaitu Formed Normal Form. Ada juga ya 5NF First Normal Form, yang ditunjukkan untuk mengatasi kasus khusus dalam desain basis data yang lebih kompleks. Dengan melakukan normalisasi desain basis data dapat dioptimalkan untuk menghindari masalah redundansi dan memastikan integritas data yang lebih baik. Jadi itu saja materi dari saya, dan itu yang saya dapat simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.